Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Tasya Maharani, Maya Ardianti, Siti Romania, dan Marcella Stefani akan menjelaskan tentang analisis dan penilaian ekuitas. Yang pertama yaitu daya tahan laba. Daya tahan laba adalah kunci untuk menghasilkan analisis dan penilaian ekuitas terbaik. Menganalisa daya tahan laba adalah tujuan utama dari suatu analisa. Analisis ini membantu menghasilkan ramalan kekuatan laba untuk penilaian yang handal. Analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba yang stabil dan dapat diprediksi atau komponen yang mampu bertahan atau persisten. Pada subbab daya tahan laba yang akan dijelaskan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu recasting and adjusting, yaitu penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Yang kedua determinant of persistence atau faktor penentu persisten laba. Measuring persistence atau mengukur persistensi laba. Yang pertama yaitu recasting and adjusting. Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyesuaian laba itu ada 3. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang kedua laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga management discussion and analysis. Penyusunan ulang dan komponen laba. Tujuan utama penyusunan ulang komponen-komponen laba adalah untuk menyajikan klasifikasi yang signifikan dan format yang relevan untuk dianalisis. Komponen-komponen laba yang dapat disusun ulang, dibagi, atau dihilangkan pengaruh pajaknya, tetapi totalnya harus rekonsiliasi terhadap laba bersih pada setiap periodenya. Biaya-biaya yang telah disesuaikan, komponen-komponen laba dalam laporan laba rugi dari anak perusahaan atau perusahaan afiliasi yang belum dikonsolidasi harus dikeluarkan. Komponen-komponen yang dilaporkan sebelum pajak harus dikeluarkan berikut dampak pajaknya jika diklasifikasi. Ulang terpisah dari laba operasi yang masih berlanjut. Pengungkapan pajak penghasilan memungkinkan kita untuk memisahkan faktor-faktor yang bisa mengurangi atau menambah pajak seperti pengurangan kredit pajak, tingkat pengembalian modal, penghasilan tidak kena pajak, atau tarif pajak luar negeri yang lebih rendah. Yang kedua, penambahan tarif luar negeri tambahan, beban-beban non-pajak, pajak pusat, dan pajak daerah. Pos-pos yang tidak material dapat digabungkan dalam satu pos yang diberi nama tersendiri. Penyesuaian laba dan komponen laba. Penyesuaian mempunyai tujuan utama untuk menempatkan komponen-komponen laba pada periode-periode di mana mereka seharusnya ditempatkan atau lebih layak. Informasi bisa berasal dari data penyusunan laba dan informasi lain yang mendukung. Yang kedua yaitu determinant of persistence. Daya tahan laba ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya tren dan persistensi laba, manajemen dan persistensi laba, insentif dan persisten manajemen. Faktor yang pertama yaitu tren dan persistensi laba. Tren laba dapat dihitung nilainya dengan menggunakan metode-metode statistik atau dengan laporan-laporan keuangan yang menggambarkan tren. Menggunakan angka-angka laba yang diperoleh dari prosedur penyusunan ulang dan penyesuaian. Yang kedua yaitu manajemen laba. Manajemen laba merupakan perubahan pada metode atau asumsi akuntansi, menghapuskan keuntungan dan kerugian luar biasa atau tidak biasa, big bets, mengakui beban masa depan pada masa kini atau saat kinerja buruk, write-downs, penurunan nilai. Yang kelima, menentukan waktu dan pengakuan pendapatan dan beban. Insentif manajemen. Insentif manajemen mempengaruhi daya laba termasuk keuntungan dan objektivitas pribadi, perusahaan dalam kesulitan yang besar, perusahaan yang makmur atau memiliki reputasi laba yang baik, rencana-rencana kompetensi, insentif berbasis akuntansi dan keterbatasannya, serta target-target yang dianalisa. Yang terakhir yaitu measuring persistence, pos laba yang bertahan dan sementara. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk penilaian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan atau persisten dari komponen acak dan sementara atau transitory. Penilaian daya tahan penting dalam penentuan kekuatan laba. Ramalan laba juga bergantung pada daya tahan laba. Bagian terpenting dalam analisis ini adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Analisis dan interpretasi pos sementara. Tujuan dari analisa dan interpretasi pos-pos luar biasa. Yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang. Maksudnya
biasanya terkait dengan aktivitas operasi tetapi tidak jarang terjadi atau tidak dapat diprediksi. Yang kedua, keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Tidak terkait dengan laba operasi dari 1 tahun, juga merupakan bagian dari performance jangka panjang suatu perusahaan. Pos-pos ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan serta terjadi di luar operasi normal. Menentukan daya tahan atau sifat sementara dari suatu pos ada 2. Pertama, menentukan apakah suatu pos termasuk pos sementara. Memutuskan apakah suatu pos termasuk pos tidak biasa atau unusual, non-operasi atau tidak berulang. Menentukan adjustment yang diperlukan pada penilaian persistensi laba. Penyesuaian terhadap pos luar biasa yang mencerminkan daya tahan. Dampak pos sementara terhadap sumber daya perusahaan. Dampak dari pencatatan pos sementara dan kemungkinan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang yang disebabkan oleh pos-pos sementara. Dampak dari pos-pos sementara terhadap evaluasi pada pihak manajemen. Selanjutnya yaitu penilaian ekuitas berbasis laba. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan karena estimasi nilai yang dapat diandalkan serta dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan. Sangat penting laba masa depan itu dalam menilai perusahaan, yaitu dengan menggunakan estimasi laba bersih dan nilai buku masa depan. Estimasi yang akurat atas ukuran ini hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kualitas dan daya tahan laba serta kekuatan laba perusahaan. Untuk penilaian dasarnya dapat menggunakan perhitungan rasio. Yang pertama yaitu rasio harga terhadap nilai buku dan yang kedua yaitu rasio harga terhadap laba. Yang pertama yaitu rasio harga terhadap nilai buku. Rasio ini itu sering digunakan oleh investor untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Rasio ini menunjukkan berapa banyak pemegang saham yang membiayai aset bersih. Rasio price to book value ini dapat menunjukkan apa yang akan didapatkan oleh pemegang saham setelah perusahaan terjual dengan semua hutangnya telah dilunasi. Nilai price to book value pada hakikatnya digunakan untuk menilai apakah harga saham yang ditawarkan perusahaan merupakan harga yang mahal atau murah. Untuk rumusnya sendiri yaitu harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Berikut merupakan contoh rasio harga terhadap nilai buku. Nah, perusahaan Maju Jaya ini merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan. Diketahui pada perusahaan ini harga per lembar sahamnya sebesar 2.880, sedangkan nilai buku per lembar sahamnya 1.944. Lalu kita mencari berapa rasio harga terhadap nilai buku. Untuk rumusnya kita masukkan harga per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham sama dengan 2.880 dibagi dengan 1.944 sehingga hasilnya sebesar 1,48 kali. Jika nilai price to book value itu berada di atas nilai 1, maka bisa disimpulkan bahwa harga saham itu mahal. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil rasio PT Maju Jaya menunjukkan rasio sebesar 1,48 kali, sehingga nilai tersebut bisa dibilang mahal. Para investor itu tentu ingin membeli saham dengan harga yang murah atau yang memiliki nilai price to book value kurang dari 1. Namun yang perlu diperhatikan, harga saham yang murah itu bukan berarti akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemegang sahamnya. Bisa saja nilai tersebut itu rendah karena perusahaan tersebut terjerat banyak utang. Tentu hal ini bukan hal yang bagus kan? Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai harga saham yang mahal belum tentu juga mendatangkan sedikit keuntungan. Perusahaan-perusahaan besar serta perusahaan yang bergerak di bidang keuangan sangatlah wajar memiliki nilai price to book value yang tinggi.
Meskipun memiliki nilai price to book value yang tinggi, perusahaan berskala besar dan perusahaan keuangan mampu dengan mudah menghasilkan banyak keuntungan. Maka hal tersebut tentu tidak merugikan jika seorang investor membeli saham dengan harga mahal dari perusahaan besar atau perusahaan keuangan. Rasio harga terhadap laba. Rasio harga terhadap laba merupakan alat analisis yang digunakan investor untuk menentukan kelayakan pembelian suatu saham. Rasio ini menginformasikan banyaknya uang yang harus diinvestasikan untuk memperoleh tiap Rp1 laba. Rasio yang rendah dianggap lebih baik karena biaya investasi untuk tiap Rp1 laba lebih sedikit. Untuk rumusnya sendiri yaitu harga pasar ekuitas dibagi dengan laba bersih. Sebagai contoh, ketika ada suatu perusahaan yang saat ini sahamnya diperdagangkan seharga Rp500 per lembarnya dan laba perusahaan selama 1 tahun terakhir yaitu Rp65 per lembar, maka rasio harga terhadap laba yaitu 500 dibagi dengan 65 sehingga hasilnya yaitu 7,69. Menurut perhitungan statistik, price earning ratio rata-rata saham itu sekitar 17 kali. Berdasarkan data tersebut, rasionya yaitu 7,69 sehingga masih masuk akal dan tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi. Bila kita menemukan saham dengan harga per yang sangat rendah, aset bertambah, ekuitas meningkat di atas 100% selama 5 tahun terakhir, sementara liabilitasnya aman, itulah kesempatan emas investor mendapatkan keuntungan berlipat karena mendapat saham yang sedang dihargai murah oleh pasar. Faktor yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis rasio harga terhadap laba, yang pertama yaitu membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Perusahaan dengan rasio PE yang rendah itu dianggap lebih murah. Investor dapat memperoleh laba pada harga saham yang rendah. Namun, analisis ini belum cukup untuk menentukan keputusan beli saham suatu perusahaan. Sebagai contoh, saham A itu dijual pada harga 15.000 per saham dan rasio PE-nya sebesar 50. Sedangkan saham X dijual pada harga Rp85.000 dan rasio PE-nya sebesar 35. Nah, hal tersebut bisa kita lihat bahwa lebih murah untuk membeli saham X walaupun harganya lebih tinggi daripada saham A. Hal tersebut dikarenakan investor membayar Rp35 untuk 1 laba, sedangkan pada saham A, investor membayar Rp50 untuk 1 laba. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan yaitu utang dapat mengurangi rasio PE perusahaan. Dengan meningkatnya pinjaman usaha, risiko perusahaan akan naik dan menurunkan rasio PE-nya. Utang yang banyak itu memiliki risiko tinggi, akan mengurangi keinginan investor untuk menanamkan modal di perusahaan kita. Tetapi utang biasanya bisa meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat meningkatkan rasio PE. Namun, jika laba perusahaan itu malah turun, porsi pengembalian kepada pemegang saham malah berkurang karena perusahaan akan memprioritaskan pengembalian kepada pemberi kredit terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peramalan untuk tujuan penilaian. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang kekuatan laba. Kekuatan laba atau earning power mengacu pada tingkat laba perusahaan yang diharapkan akan terjadi pada masa depan. Dengan sedikit pengecualian, kekuatan laba diakui sebagai faktor utama dalam penilaian perusahaan. Model penilaian berbasis akuntansi mencakup kapitalisasi kekuatan laba, di mana kapitalisasi ini melibatkan penggunaan suatu faktor atau penggandaan yang mencerminkan biaya modal dan taksiran risiko dan pengembalian masa depan.
Kedua, ada mengukur kekuatan laba. Konsep ini melihat stabilitas dan daya tahan laba serta komponen laba. Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba. Meskipun penilaian berorientasi masa depan, kita harus mengakui relevansi kinerja perusahaan saat ini dan sebelumnya untuk mengestimasi kinerja masa depan. Laba periode akhir yang melampaui siklus usaha mencerminkan kinerja operasional aktual dan memberikan kita suatu perspektif atas aktivitas operasi di mana kita dapat mengestimasi kinerja masa depan. Selanjutnya ada rentang waktu kekuatan laba. Pengukuran terbaik kekuatan laba suatu perusahaan adalah dengan menggunakan laba rata-rata atau kumulatif selama beberapa tahun. Rentang waktu untuk menghitung laba rata-rata umumnya adalah 5 tahun atau biasanya hingga sampai 10 tahun. Perpanjangan periode ini mengurangi distorsi, ketidakteraturan, dan dampak sementara lainnya yang mengurangi relevansi laba 1 tahun. Perhitungan laba 5 tahun seringkali menekankan pengalaman terakhir sekaligus menghindari kinerja yang relevan. Untuk selanjutnya ada menyesuaikan laba per saham. Kekuatan laba dihitung dengan menggunakan seluruh komponen laba. Setiap pos pendapatan dan beban merupakan bagian dari pengalaman operasi perusahaan. Masalahnya adalah pada tahun yang mana kita menempatkan pos tersebut saat menghitung kekuatan laba. Pada kasus tertentu, analisis laba kita mungkin terbatas pada jangka pendek. Pos-pos dan serangkaian laba jangka pendek disesuaikan jika lebih terkait pada periode sebelumnya. Jika hal ini dilakukan dengan basis per saham, setiap pos harus disesuaikan terhadap dampak pajak dengan menggunakan tarif pajak perusahaan, kecuali jika terdapat tarif pajak tertentu. Seluruh pos juga harus dibagi dengan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham. Peramalan laba. Peramalan laba mengikuti analisis komponen laba dan melibatkan pembuatan estimasi laba pada masa depan. Mekanisme peramalan laba. Peramalan mengharuskan kita untuk mengetahui seluruh informasi yang tersedia secara efektif, termasuk laba periode sebelumnya. Peramalan juga mendapatkan manfaat dari pemisahan atau disaggregation. Pemisahan melibatkan penggunaan laba berdasarkan lini produk atau segmen dan terutama berguna jika segmen tersebut memiliki perbedaan risiko, profitabilitas, atau pertumbuhan. Penelitian analisis mengungkapkan berbagai karakteristik statistik dalam laba. Pertumbuhan laba tahunan seringkali bergerak secara acak. Bagi beberapa pengguna, hal ini berarti pertumbuhan laba tidak dapat diramalkan, tetapi penilaian ini mencerminkan perilaku keseluruhan dan bukan perilaku perusahaan individu. Peramalan laba yang andal tidak dapat dihasilkan dari ekstrapolasi sederhana dari pertumbuhan atau tren laba masa lalu. Namun, dilakukan dengan menganalisis komponen laba dan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Masuk pada elemen peramalan laba. Elemen pada peramalan laba adalah memeriksa kewajaran ramalan. Untuk tujuan ini seringkali digunakan angka pengembalian investasi modal. Jika ramalan laba menghasilkan pengembalian yang sangat berbeda dengan pengembalian masa lalu atau pengembalian industri, kita harus menilai kembali ramalan dan prosesnya. Pengembalian investasi modal tergantung dari laba, sementara laba merupakan produk kualitas, produk manajemen, dan manajemen aktiva. Nah, di sini kualitas manajemen itu dibutuhkan manajemen yang memiliki akses ke berbagai sumber daya untuk menghidupkan aktiva melalui penggunaan yang efisien dan menguntungkan. Nah, manajemen aktiva, perusahaan membutuhkan aktiva untuk mengembangkan operasi. Kelangsungan keberhasilan dan ramalan pertumbuhan bergantung pada sumber pendanaan dan dampaknya terhadap laba. Selanjutnya ada melaporkan peramalan laba.
Peramalan manajemen berbeda dengan peramalan yang dilakukan analisis keuangan. Kendala peramalan tergantung pada akses informasi dan asumsinya. SEC merekomendasikan agar peramalan disajikan dalam format laporan keuangan dan disertai dengan informasi yang cukup bagi investor untuk menilai kendala. SEC memiliki aturan safe harbor yang melindungi perusahaan dari tuntutan hukum jika prediksi mereka tidak menjadi kenyataan. Yang selanjutnya yaitu laporan interim untuk pengawasan dan revisi estimasi laba. Laporan keuangan interim merupakan sumber informasi yang berharga untuk mengevaluasi kinerja. Laporan ini berguna untuk merevisi estimasi kekuatan laba dan peramalan laba. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian akuntansi akhir tahun. Menentukan hasil operasi untuk periode 1 tahun membutuhkan beberapa penyesuaian akrual dan estimasi. Penyesuaian ini mencakup pengakuan pendapatan, menentukan biaya persediaan, alokasi overhead, mencari nilai pasar sekuritas, dan memperkirakan piutang tak tertagih. Yang selanjutnya yaitu aktivitas usaha musiman. Beberapa perusahaan memiliki aktivitas musiman penjualan, produksi, dan aktivitas operasi lain. Seringkali tidak dapat dibagi sama antar periode interim. Hal ini dapat mendistorsi perbandingan laba interim. Selain itu juga dapat menimbulkan masalah pada alokasi biaya-biaya yang sifatnya diskresioner seperti iklan, penelitian, pengembangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya yaitu metode pelaporan menyeluruh. Laporan kuartalan merupakan bagian dari keseluruhan 1 tahun dan bukannya periode diskret, mensyaratkan pengakuan pendapatan dan beban. Hal ini mencakup penyusutan persediaan, diskon atas kuantitas, dan piutang tak tertagih. Persyaratan pelaporan interim SEC. Yang pertama yaitu laporan interim komparatif dan laporan keuangan. Hingga tanggal ini dapat diberi judul tidak diaudit tetapi harus dimasukkan dalam laporan tahunan. Yang kedua yaitu neraca komparatif. Yang ketiga yaitu laporan arus kas hingga hari ini. Yang keempat yaitu informasi proforma mengenai penggabungan usaha yang dicatat sebagai pembelian. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan prinsip akuntansi umum dan pengungkapan perubahan akuntansi, termasuk surat dari auditor, analisis naratif, manajemen mengenai hasil operasi. Yang selanjutnya yaitu analisis implikasi laporan interim. Analisis harus waspada terhadap kesalahan estimasi dan diskresi yang melekat pada laporan interim. Terbatasnya keterlibatan auditor pada laporan interim mengurangi keandalan laporan interim relatif terhadap laporan tahunan yang diaudit. Peraturan pasar modal memberikan sejumlah keyakinan meskipun terbatas.